Dasar perempuan sialan. Makanan kayak gini kamu bilang makanan, iya kan? Mati saja sana. 2 tahun setelah terakhir kali menginjakan kaki di rumah ibu, pemandangan yang saya saksikan adalah ibu saya ditampar oleh ayah tiri hingga tersungkur di lantai. Punggung tangan ibu penuh dengan lebam biru kehitaman. Lengan atasnya bahkan memiliki bekas sundutan rokok. Dia adalah ayah tiri yang sama, yang 3 tahun lalu di pemakaman ayah kandung saya, mengambil uang duka sebesar 400 juta rupiah dan setelah itu tak pernah menunjukkan batang hidungnya. Pria itu kini sedang memukuli ibu saya seperti binatang. Namun, saat melihat saya, wajah ayah tiri saya seketika pucat pasi. "Kak, kamu kenapa di sini?" Ayah tiri saya tidak bisa berkata-kata saat melihat suami saya yang berdiri di belakang saya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa suami saya adalah kepala unit reserse kriminal Kanit di Polres wilayah ini. 10 menit kemudian, ayah tiri saya berlutut di tengah ruang tamu, menangis dan memohon-mohon. "Tolong ampuni saya sudah gila." Tapi semua sudah terlambat. 183 lembar foto bukti kekerasan yang diam-diam ibu saya ambil sudah ada di tangan saya. Namun, di dalam foto-foto bukti itu, tersembunyi rahasia lain dari sang ayah tiri. Pria ini bukan sekadar pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasa. Balas dendam seorang anak perempuan yang mengakhiri 3 tahun penderitaan ibunya. Hari ini, saya akan menceritakan kisah Maya, seorang pegawai bank berusia 46 tahun, yang menyaksikan ibunya ditampar dan tersungkur oleh ayah tirinya saat mengunjungi rumah orang tuanya setelah 2 tahun. Pernahkah Anda merasakan ketidakberdayaan saat melihat orang yang Anda cintai menderita karena kekerasan dan tidak bisa berbuat apa-apa? Mari kita ikuti sampai akhir bagaimana Maya menyelamatkan ibunya. Saya berusia 46 tahun. Sudah 15 tahun saya bekerja di sebuah bank di Jakarta. Saya telah menikah dengan suami saya, Bagas, selama 18 tahun. Keluarga kami bahagia. Namun, 2 tahun yang lalu, setelah ayah saya meninggal, sebuah lubang besar muncul dalam hidup saya. Komunikasi saya dengan ibu menjadi semakin jarang. Awalnya kami menelepon seminggu sekali, tapi kemudian berkurang menjadi sebulan sekali. Setiap kali ditelepon, ibu selalu bilang, "Ibu tidak apa-apa, ibu baik-baik saja." Saya ingin mempercayai kata-kata itu. Tidak, saya harus mempercayainya. Pagi itu, saya bermimpi aneh. Saya melihat ibu meringkuk dan menangis di sudut ruangan yang gelap. Sekeras apapun saya memanggil, ibu tidak mau mengangkat kepalanya. Begitu terbangun dari tidur, jantung saya berdebar kencang. Perasaan ini adalah yang pertama kalinya, tanpa berkata apa-apa pada suami, saya langsung mengambil kunci mobil. Saat itu pukul 6 pagi, sepanjang perjalanan di tol Cipularang, tangan saya yang memegang kemudi terus bergetar. "Pasti tidak apa-apa. Ibu pasti baik-baik saja," ulang saya dalam hati, tapi rasa cemas itu tidak kunjung hilang. Saya tiba di rumah ibu di Bandung sekitar pukul 9 pagi. Saat berdiri di depan gerbang, saya mendengar suara seorang pria dari dalam rumah. "Dasar perempuan sialan, makanan kayak gini kamu bilang makanan?" Terdengar suara brak, disusul jeritan ibu saya. Seluruh tubuh saya membeku. Saya tidak punya keberanian untuk menekan bel. Tangan saya maju mundur 3 kali. Akhirnya, saya dengan pelan memutar gagang pintu. Pintu itu tidak terkunci. Sambil menahan napas, saya masuk ke dalam. Saat melewati koridor dari pintu depan menuju ruang tamu, saya kembali mendengar suara. "Makanan yang anjing pun tidak mau makan, kamu kasih ke orang?" Suara tamparan yang keras menusuk telinga saya. Tanpa sadar, saya menyembunyikan diri di sudut koridor. Dengan sedikit menjulurkan kepala, saya melihat ke ruang tamu. Pemandangan yang saya lihat di sana tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ibu saya tersungkur di lantai. Pipinya merah padam dan bengkak. Ayah tiri saya, Hendra, berdiri di atasnya, menatap ke bawah. "Heh, bangun. Siapkan lagi makanannya." Hendra mendorong bahu ibu dengan kakinya. Ibu saya mencoba bangkit dengan terhuyung-huyung. Saat itulah saya melihat tangan ibu. Seluruh punggung tangannya lebam membiru. Air mata saya mulai mengalir. Tapi saya tidak bisa menangis bersuara. Dengan tangan gemetar, ibu mulai memunguti nasi yang berserakan di lantai. "Maaf, Mas.
Saya yang salah. Suara ibu nyaris tak terdengar. Saat itu juga, saya keluar dari koridor. Ibu. Mendengar suara saya, ayah tiri dan ibu, saya serempak menoleh. Wajah ayah tiri saya seketika pucat pasi. Kak, kapan kamu datang? Saya tidak menjawab. Saya mengeluarkan ponsel dari saku. Saya menekan tombol kamera. Cekrek. Lebam di punggung tangan ibu tertangkap di layar. Cekrek. Bekas sundutan rokok di lengan atasnya terlihat. Cekrek. Wajah Hendra yang berkerut karena marah terpotret. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak Hendra, tapi saya terus memotret. Ibu saya memegang lengan saya. Sudah, Maya. Hentikan. Tangan ibu terasa sangat dingin. Tapi saya tidak berhenti. Cekrek, cekrek, cekrek. Saya mengambil 12 foto. Barulah setelah itu saya menurunkan ponsel. Hendra menatap saya dengan tajam. Mata kami bertemu. Dari tatapan itu, saya yakin apa yang telah dilakukan pria ini pada ibu selama 2 tahun terakhir. Selama saya jarang menghubunginya, seberapa sering ibu dipukuli, lebam di punggung tangan, bekas sundutan rokok di lengan, dan tatapan mata ibu yang kosong. Semua itu seolah memberitahu saya, ibu telah hidup di neraka. Ayah tiri saya mendekat. Maya, ini salah paham. Suaranya bergetar. Aku tidak bermaksud begitu. Ibumu terus saja. Saya mundur selangkah. Salah paham? Suara saya terdengar dingin. Lebam di tangan ibu juga salah paham? Bekas sundutan rokok di lengannya juga salah paham? Wajah Hendra mengeras. Itu. Saya melewatinya dan menghampiri ibu. Saya memeluk ibu yang terduduk di lantai. Betapa kurusnya tubuh ibu, tulangnya terasa menonjol. 2 tahun lalu, ibu masih berisi, tapi sekarang tinggal tulang berbalut kulit. Ibu, tubuh ibu mengeluarkan bau aneh. Bau rokok. Padahal ibu tidak merokok. Bau alkohol juga tercium. Dan di baliknya, saya bisa merasakan aroma ketakutan yang pekat. Ibu gemetar dalam pelukan saya. Maya, tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Tentu saja tidak baik-baik saja. Lebam di punggung tangannya sudah menghitam, dan di sela-sela jarinya juga ada bekas lebam kecil. Ini kelihatannya tidak apa-apa? Saya sedikit menyingsingkan lengan baju ibu, di bagian dalam lengan atasnya ada 3 bekas luka melingkar. Bekas luka yang terbentuk seperti bekas sundutan rokok. Ada luka yang sudah lama, ada juga yang terlihat baru. Tangan saya gemetar hebat. Ibu, ini sejak kapan? Maya. Sejak kapan ibu dipukuli seperti ini? Ibu menundukkan kepalanya. Tidak ada jawaban. Hendra bergumam dari sudut ruang tamu. Aku sangat tertekan. Saya menatapnya tajam. Kalau tertekan, boleh memukul orang? Bukan begitu. Saya akan lapor polisi. Mendengar kata-kata saya, wajah Hendra pucat pasi. Apa? Polisi? Iya. Sekarang juga. Saya mengeluarkan ponsel dan hendak menekan 110. Saat itu, ibu memegang lengan saya. Jangan. Suara ibu bergetar. Jangan lapor, Maya. Kenapa? Ibu sudah diperlakukan seperti ini. Ibu menggelengkan kepalanya. Ibu tidak mau lihat kamu susah. Susah apanya, Bu? Diperiksa polisi, bolak-balik ke pengadilan, itu semua melelahkan, mata ibu berkaca-kaca. Kalau ibu, suara saya ikut bergetar. Ibu tidak lelah? Hidup dipukuli seperti ini apa tidak lelah? Ibu tidak apa-apa. Cukup ibu saja yang menahannya. Mendengar itu, hati saya seperti teriris. Ibu melanjutkan dengan suara gemetar. Kita cerai saja. Ibu akan menceraikannya. Apa dengan cerai semuanya selesai? Ibu sudah dipukuli sampai begini. Kita selesaikan diam-diam saja, ya? Kalau ke kantor polisi nanti jadi ramai? Ibu masih saja khawatir. Khawatir tentang saya. Saya mengangkat tangan ibu, saya melihat punggung tangannya dengan saksama. Lebam di atas ruas pertama jari telunjuknya sudah menghitam. Di jari tengah ada lebam kemerahan. Di jari manis ada lebam kekuningan. Warna lebamnya berbeda-beda. Hitam berarti lebam lama, merah berarti lebam beberapa hari yang lalu, dan kuning berarti lebam yang sedang dalam proses penyembuhan.
Saya tahu apa artinya ini. Ibu dipukuli secara berkala, beberapa hari sekali. Ibu, air mata saya tumpah. Kenapa ibu tidak cerita pada saya? Karena ibu tahu kamu pasti akan langsung datang. Tentu saja saya harus datang. Ibu mengelus pipi saya. Kamu harus hidup bahagia. Bagaimana saya bisa bahagia kalau ibu hidup seperti ini? Ibu sudah tua. Sisa hidup ibu tidak banyak lagi. Apa maksud ibu? Hendra tiba-tiba berteriak. Hei, sampai kapan kalian mau drama di situ? Saya menatapnya tajam. Tutup mulut Anda. Apa? Ini rumahku. Rumahku. Bukan begitu cara bicara orang yang sudah memukuli istri. Suara saya sedingin es. Hendra maju selangkah. Kamu berani melawan saya sekarang? Saya kembali mengeluarkan ponsel. Saya menunjukkan layarnya pada Hendra. Maju selangkah lagi. Saya langsung lapor. Hendra berhenti. Dia mengepalkan tangannya dengan gemetar. Tapi tidak berani mendekat. Saya membantu ibu berdiri. Saya memegang erat tangan ibu. Ibu, tolong dengarkan saya. Maya, kita akan lapor. Harus. Ibu kembali menggeleng. Jangan. Sungguh. Jangan. Kenapa? Kenapa tidak boleh lapor? Tatapan ibu goyah. Saya merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Ada hal lain kan, Bu? Tanya saya. Tolong katakan. Saya akan bantu. Ibu menggigit bibirnya. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia berkata dengan suara pelan, dia mengancam. Mengancam? Kalau aku lapor, dia akan mencelakaimu. Seluruh tubuh saya merinding. Hendra berkata dengan nada mengejek. Mencelakai? Kapan aku bilang begitu? Barusan Anda bilang. Saya dengar semua. Saya menekan tombol rekam di ponsel. Sebenarnya, saya sudah merekam sejak tadi. Wajah Hendra menegang. Kamu sekarang. Iya, saya sedang merekam. Ancaman barusan juga sudah terekam. Hendra berlari hendak merebut ponsel saya. Saya mendorong ibu ke belakang saya. Jangan mendekat. Hendra berhenti. Matanya menyala karena amarah. Kamu mau mati hari ini? Anda mengancam lagi, ya? Saya langsung mengirim file rekaman itu ke suami saya. Sudah saya kirim semua ke suami saya. Wajah Hendra kehilangan warnanya. Suami? Iya, suami saya. Barulah saat itu Hendra seperti teringat sesuatu. Saya membawa ibu keluar dari ruang tamu. Kami menuju pintu depan. Ibu, kita keluar dulu. Maya, tapi keluar saja dulu. Berbahaya di sini. Saat membuka pintu depan, Hendra menyusul dari belakang. Mau kemana kalian? Saya menggenggam tangan ibu lebih erat. Saya membuka pintu lebar-lebar dan melangkah keluar. Sinar matahari pagi terasa menyilaukan. Saya dan ibu keluar dari gerbang. Dari belakang, Hendra berteriak tapi tidak berani mengikuti. Ada tatapan para tetangga. Saya memasukkan ibu ke dalam mobil, melihat ibu yang duduk di kursi penumpang, air mata saya kembali mengalir. Tatapan mata ibu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kehampaan. Saya menyalakan mesin. Ibu, kita ke Jakarta? Maya, aku. Kita ke rumahku dulu, Bu. Di sana kita bicara pelan-pelan. Ibu mengangguk pelan. Saya mulai menjalankan mobil. Saat melihat rumah dari spion, Hendra masih berdiri di depan gerbang. Dia mengepalkan tangannya. Saya menginjak gas. Semakin jauh dari rumah itu, saya bisa merasakan napas ibu sedikit lebih teratur. Tapi tangannya masih dingin dan gemetar. Bagaimana ia bisa bertahan selama 3 tahun? Betapa takutnya ibu selama ini. Sambil menyetir, saya terus melirik ibu. Ibu menatap kosong keluar jendela. Sesekali tubuhnya terlihat bergetar kecil. Sampai masuk tol, ibu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sesuatu bergejolak di dalam dada saya. Kemarahan. Kemarahan pada Hendra, dan kemarahan pada diri saya sendiri. Kenapa saya tidak menyadarinya lebih awal? Cukup dengan 1 telepon. Cukup dengan datang sebulan sekali. Kalau begitu, ibu tidak akan menderita sampai seperti ini. Saya mengencangkan genggaman pada kemudi. Saya menelepon suami saya. Halo, sayang.
Kamu di mana? Tadi kirim file apa? Aku lagi di jalan ke Jakarta, bawa ibu. Kamu sudah dengar rekamannya? Suara suami saya menegang. Sudah, ini, bapak mertua, ayah tiri. Bukan, ayah, Maya, langsung pulang ke rumah ya. Aku tunggu di sana, iya. Kira-kira 2 jam lagi sampai, saya menutup telepon. Ibu menatap saya. Maaf ya sama Bagas. Kenapa? Bu? Jadi merepotkan dia karena masalah ini. Ibu, jangan bicara begitu. Suara saya bergetar. Ini sudah seharusnya. Ibu memalingkan wajahnya. Ia kembali menatap keluar jendela dan menangis. Melihat air mata itu sangat menyakitkan. Tapi saya tahu, ini baru permulaan. Untuk menyelamatkan ibu, jalan masih panjang. Keesokan harinya, sore hari, semalaman saya tidak bisa tidur. Ibu tidur di kamar utama di rumah kami. Suami saya, Bagas, tidur di sofa ruang tamu. Saya hanya duduk di sudut tempat tidur, menatap keluar jendela. Luka-luka di tubuh ibu yang saya lihat saat memandikannya terus terbayang. Di punggungnya juga ada lebam. Di pahanya juga ada bekas biru. Setiap bagian tubuh yang tertutup pakaian penuh dengan luka. Sekitar pukul 7 pagi, Bagas berangkat kerja. Ada rapat tim hari ini, jadi harus berangkat pagi. Iya, hati-hati. Bagas menepuk bahu saya. Jaga ibu baik-baik ya. Aku juga akan segera cari cara. Ibu baru bangun lewat pukul 9. Wajahnya bengkak saat keluar dari kamar. Sepertinya ia menangis semalaman. Ibu sudah tidur? Iya, tidur nyenyak, bohong, matanya merah dan suaranya serak. Saya menyiapkan sarapan untuknya. Makan yang banyak, Bu. Ibu hanya mengangkat dan meletakkan sendoknya berulang kali. Tidak nafsu makan. Ya? Bukan begitu, Maya. Ibu menangis. Ia menangis tanpa suara di depan meja makan. Saya pun ikut menangis. Sekitar pukul 1 siang, ponsel saya berdering. Itu Bagas. Halo. Sayang. Maya. Bisa bicara sekarang? Bisa. Ibu lagi istirahat di kamar. Suara Bagas terdengar berat. Foto-foto yang kamu kirim kemarin sudah kulihat semua. Iya. Aku ini serius. Jauh lebih serius dari yang kukira. Jantung saya berdebar. Aku tunjukkan fotonya ke senior di tim forensik. Lalu, kata senior. Ini kekerasan yang berlangsung minimal 6 bulan. Saya menggigit bibir. Bukan 6 bulan, tapi 3 tahun. Dan bekas sundutan rokok itu, Bagas berhenti sejenak. Itu adalah tindakan sadis yang disengaja dan terencana, bukan sekadar kekerasan biasa. Tangan saya gemetar. Apa maksudnya? Orang ini melakukannya sambil menikmati. Saya terduduk lemas di sofa. Lalu kita harus bagaimana? Aku akan segera ke sana sekarang. Aku harus bertemu langsung dengan ibu dan bicara. Bagas. Tapi. Iya? Sepertinya ibu tidak mau melapor. Bagaimana ini? Bagas menghela napas. Tetap saja. Aku harus menemuinya dulu. 3 jam lagi aku sampai. Saya menutup telepon. Saya membuka sedikit pintu kamar ibu. Ibu berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Melihat saya, ia tersenyum lemah. Maya. Ibu, Bagas mau datang. Oh ya? Katanya mau bertemu ibu? Wajah ibu mengeras. Tidak apa-apa, Bu. Bagas pasti akan baik-baik saja. Pukul 16.20, bel pintu berbunyi. Bagas sudah tiba. Saat pintu dibuka, Bagas berdiri di sana. Ia membawa keranjang buah. Aku pulang. Ayo masuk. Bagas masuk ke dalam. Ibu sudah ada di ruang tamu. Ibu, selamat sore. Bagas membungkuk dalam-dalam. Iya. Sudah datang. Nak, suara ibu bergetar. Maaf ya, jadi merepotkanmu karena masalah ini. Tidak apa-apa, Bu. Jangan bicara seperti itu. Ini sudah kewajiban saya. Bagas duduk di sofa. Ibu juga duduk di hadapannya. Saya berdiri di samping. Bagas menatap lurus ke arah ibu. Ibu, saya akan bertanya jujur. Iya, sudah berapa lama ibu dipukuli oleh Hendra? Ibu menundukkan kepalanya. Tidak ada jawaban. Ibu, saya ini polisi. Suara Bagas tegas. Luka seperti ini bukan pertengkaran suami istri biasa.
Ini kejahatan. Tapi, bukan tapi, Bu. Orang itu harus dihukum. Ibu menangis, aku takut Maya jadi susah. Apa kesusahan saya lebih penting dari ibu yang dipukuli? Suara saya meninggi. Bagas menahan saya. Maya, sebentar. Lalu ia menunjukkan ponselnya pada ibu. Ibu, coba lihat ini. Di layar, ada foto tangan ibu yang diambil kemarin. Lebam ini warnanya beda-beda kan? Iya. Hitam, merah, kuning. Ibu tahu apa artinya ini? Ibu menggeleng. Artinya, ibu dipukuli terus-menerus setiap beberapa hari. Bagas menggeser layar, bekas sundutan rokok di lengan juga sama. Ada yang lama, ada yang baru. Bibir ibu bergetar. Ibu, saya sudah berkonsultasi dengan ahli forensik. Luka seperti ini menandakan kekerasan yang berlangsung minimal 6 bulan. Ibu mengangguk pelan. Bukan 6 bulan, kan? Tanya Bagas hati-hati. 3 tahun. Suara ibu nyaris tak terdengar. Selama 3 tahun. Saya runtuh di tempat. 3 tahun. Itu artinya sejak ayah meninggal. Hendra sudah memukuli ibu sejak saat itu. Bagas mengambil napas dalam-dalam. Ibu harus melapor secara resmi. Tapi, saya akan bantu. Dari awal sampai akhir, saya akan dampingi ibu. Ibu menatap saya. Maya, lapor saja, Bu. Kumohon. Saya memegang erat tangan ibu. Sudah cukup penderitaannya. Ibu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Sambil menangis terseduh-seduh, ia tidak bisa menjawab. Bagas berkata dengan lembut, pikirkan pelan-pelan saja, Bu. Tidak harus diputuskan hari ini. Saat itu, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Antara ragu dan tidak, akhirnya saya angkat. Halo. Hei. Perempuan sialan. Itu suara Hendra. Seluruh tubuh saya membeku. Bagaimana Anda bisa tahu nomor ini? Semua ada di HP ibumu. Bagas melihat ekspresi saya dan langsung mengerti. Dia memberi isyarat tangan untuk merekam. Saya mengaktifkan speaker ponsel. Ada apa? Kembalikan ibuku sekarang juga. Tidak mau. Apa? Kamu benar-benar. Suara Hendra menjadi kasar. Dia itu istriku. Aku punya hak untuk membawanya kembali. Anda tidak memikirkan keinginan ibu? Keinginan? Keinginan apa yang dia punya? Wajah Bagas mengeras. Ibu adalah manusia, bukan milik Anda. Suara saya bergetar. Milik? Dia hidup dari uangku. Anda yang mau merampas semua harta ibu, kan? Seketika, telepon di seberang menjadi hening. Sepertinya Hendra menyadari sesuatu. Kamu tahu apa? Saya tahu semuanya. Anda mencoba merampas uang sewa rumah ibu sebesar 1,5 miliar rupiah juga, kan? Hendra tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Oh, jadi begitu. Anggap saja kamu tahu semuanya. Tapi, apa kamu akan lapor polisi? Tentu saja, kalau kamu lapor, tahu apa yang akan terjadi pada ibumu? Suara Hendra merendah. Aku tidak akan tinggal diam, keluargamu juga tidak akan kubiarkan. Bagas merebut telepon. Hendra? Siapa kamu? Saya Kanit Reskrim Polres, Bagas Wirawan. Telepon di seberang menjadi sunyi senyap. Hendra sepertinya menahan napas. Bagas berkata dengan tenang. Ancaman barusan sudah terekam semua. Apa? Dan dalam waktu dekat saya akan datang langsung menemui Anda. Polisi? Kamu bilang polisi? Suara Hendra bergetar. Iya, polisi. Anda akan kami periksa atas tuduhan penganiayaan istri. Tunggu sebentar. Nada suara Hendra berubah. Terdengar seperti kaget. Bagas Wirawan? Anda bilang Bagas Wirawan? Iya. Jangan-jangan. Suaminya Maya? Bagas menatap saya. Iya, dia istri saya. Hendra tertawa hampa. Sial. Lalu tiba-tiba ia menutup telepon. Tut. Hanya terdengar nada sambung. Bagas meletakkan ponselnya. Ibu, sudah lihat kan? Orang itu barusan mengancam. Ibu mengangguk. Dengan ini, dia sudah cukup untuk dihukum. Tapi ibu menunjukkan wajah khawatir. Kalau dia benar-benar mencelakai kalian bagaimana? Tidak akan.
Dia tidak bisa. Bagas berkata dengan tegas. Saya ini polisi. Begitu dia menyentuh keluarga saya, hidupnya akan berakhir. Wajah ibu terlihat sedikit lega, tapi masih terlihat jelas kecemasannya. Saya duduk di samping ibu. Ibu, sekarang sudah tidak apa-apa. Maya, Bagas akan melindungi kita. Saya juga akan ada di samping ibu. Ibu menggenggam erat tangan saya. Bagas berdiri. Ibu, besok pagi kita ke kantor polisi? Ya? Besok? Iya. Semakin cepat melapor, semakin baik. Ibu perlahan mengangguk. Baiklah, besok kita pergi. Saya memeluk ibu erat-erat. Keputusan yang bagus, Bu. Ibu menepuk punggung saya. Maaf ya, Maya. Ibu jadi beban buatmu. Apa maksud ibu? Ibu bukan beban. Saya menangis sambil tersenyum. Bagas juga menatap kami sambil tersenyum kecil. Kami bertiga berpelukan cukup lama. Matahari mulai terbenam di luar jendela. Kegelapan mulai turun. Tapi sekarang, secercah harapan mulai terlihat. Sepertinya saya bisa menyelamatkan ibu. Namun, saya tidak tahu bahwa ayah tiri saya bukan sekadar pelaku kekerasan biasa. Ada kebenaran yang lebih mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Tapi itu adalah hal yang akan saya ketahui keesokan harinya. Malam itu, pukul 11, 7 jam telah berlalu sejak telepon dari Hendra. Saya duduk di sofa ruang tamu, melihat kembali foto-foto yang diberikan ibu. 183 lembar. Bukti yang dikumpulkan ibu secara diam-diam selama 3 tahun, Bagas duduk di samping saya. Masih dilihat? Iya. Semakin kulihat, semakin marah rasanya. Bagas meletakkan tangannya di bahu saya. Besok pagi kita ke kantor polisi, lapor secara resmi. Ibu sedang tidur di kamar utama. Sepertinya ini pertama kalinya ia bisa tidur dengan tenang. Bagas mulai melihat satu persatu foto di ponselnya. Foto-foto ini, coba kulihat lagi lebih detail. Foto 1, 2, 3. Lebam di punggung tangan, bekas sundutan rokok, luka di punggung, silih berganti. Foto 45, 46, 47. Nasi yang berserakan di dapur, piring pecah, lubang di dinding. Tangan Bagas bergerak semakin cepat. Foto 48, 49, 50. Jari Bagas berhenti. Loh, kenapa? Bagas memperbesar layar. Foto ke 50 adalah foto ruang tamu. Terlihat meja, sofa, dan dinding. Tidak ada yang aneh. Apanya yang aneh? Sebentar. Bagas memperbesar layar lagi. Laci di samping sofa sedikit terbuka. Bagian dalam laci terlihat. Di sana ada selembar foto usang yang diletakkan miring. Foto ini aneh, gumam Bagas. Saya juga melihat lebih dekat. Di dalam foto ada 3 orang. 1 pria, 1 wanita, dan seorang anak perempuan. Pria itu bukan ayah tiri? Suara saya bergetar. Sepertinya begitu. Bagas mengangguk. Tapi wanitanya siapa? Bukan ibu. Wanita di foto itu bukan ibu saya. Orang asing. Anak perempuan di sebelahnya terlihat berusia sekitar 10 tahun. Ini, Bagas beralih ke foto berikutnya. Foto ke 51. Laci yang sama, difoto dari sudut yang berbeda. Kali ini, bagian belakang foto sedikit terlihat. Layar diperbesar semaksimal mungkin. Di belakang foto, samar-samar terlihat tulisan. Juli 2019. Keluarga kami. Bagas dan saya serempak menahan napas. 2019? Iya. Wajah Bagas menegang. Tahun 2019 kan sebelum dia bertemu ibumu. Kepala saya menjadi kacau. Hendra bertemu ibu pada awal tahun 2020. Beberapa bulan setelah ayah meninggal. Tapi pada tahun 2019, dia sudah punya keluarga lain? Bagas berdiri. Maya, ini tidak beres. Maksudmu? Kita harus cari tahu siapa wanita dan anak itu. Bagas mengangkat ponselnya. Sekarang? Iya. Sekarang juga. Bagas menelepon seseorang. Halo, Bang Rian. Saya Bagas. Sepertinya ia menelepon seniornya di kepolisian. Maaf, Bang. Ada urusan mendesak. Suara Bagas serius. Bisa tolong cek data seseorang bernama Hendra? Iya. Nomor KTP-nya.
Bagas menatap saya. Maya, KTP-nya Hendra, tahu tidak? Sebentar. Saya berlari ke kamar ibu. Saya mencari amplop dokumen di tas ibu. Di dalamnya ada surat nikah. Di sana tertera nomor KTP Hendra. Saya memberikannya pada Bagas. Iya. Bang. 650234. Bagas menyebutkan nomornya. Tolong cek riwayat pernikahannya. Iya. Dan data keluarganya juga. Terutama sebelum tahun 2019. Apa dia punya istri atau anak? Ia menutup telepon. 30 menit lagi dikabari. Bagas terduduk di sofa. Kita tunggu saja. Saya juga duduk di sebelahnya. Saya melihat jam. Pukul 23,20. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Bagas terus menatap ponselnya. Bagas? Ya? Jangan-jangan ayah tiri sebelum menikah dengan ibu? Sudah pernah menikah? Bagas mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Kalau iya, kemana wanita dan anak itu sekarang? Kami saling berpandangan. Firasat buruk menyelimuti kami. Kenapa ibu memotret foto itu? Apa ibu juga merasakan ada yang aneh? Kita tanya ibu. Jangan. Bagas menggeleng. Kita pastikan dulu. Jangan membuatnya khawatir. Baiklah. Saya menggigiti kuku. 30 menit berlalu. Ponsel Bagas berdering. Halo, Bang. Bagas langsung berdiri. Iya. Iya. Apa? Warna wajah Bagas berubah. Benar, Bang? Pasti? Kapan? September 2019. Jantung saya berdetak kencang. Nama korban Dewi? Bagas mulai mencatat. Kasus ditutup sebagai kecelakaan. Tenggelam. Ahli waris satu anak perempuan. Seluruh tubuh saya merinding. Kasus tenggelam. Bagas terus mencatat. Iya. Bang. Mengerti. Tolong kirimkan datanya. Ia menutup telepon. Bagas menatap saya. Tatapannya serius. Maya, dengarkan baik-baik. Katakan. Hendra. Sampai Juli 2019, menikah dengan seorang wanita bernama Dewi. Lalu, pada September 2019, Dewi meninggal karena tenggelam di Puncak, Bogor. Mulut saya ternganga. Tenggelam? Iya. Katanya terpeleset saat bermain air di curug. Kasus itu ditutup sebagai kecelakaan. Penyelidikannya hampir tidak ada. Bagas menghela napas. Saat itu Hendra diperiksa sebagai saksi, tapi tidak ada kecurigaan dan kasusnya dilewatkan begitu saja. Lalu anak perempuan di foto itu, anak dari Dewi. Namanya Kirana. Kirana. Nama itu terukir di benak saya. Sekarang dia di mana? Bagas melihat ponselnya. Sempat di panti asuhan, tahun lalu sudah dewasa. Sekarang tinggal sendiri sambil kuliah. Bisa kita hubungi dia? Bang Rian sedang mencari kontaknya. Bagas menatap saya lurus. Maya, ini serius. Seberapa serius? Kalau seandainya. Seandainya saja. Bagas berhenti sejenak. Kasus tenggelam itu bukan kecelakaan. Punggung saya terasa dingin. Jangan-jangan. Belum pasti. Tapi, Bagas melihat lagi foto ke-50. Kenapa ibu memotret foto ini? Pasti dia merasakan sesuatu. Kata-kata Bagas benar, ibu tidak mungkin memotret laci begitu saja. Pasti karena ada sesuatu yang mencurigakan dan ia menyimpannya sebagai bukti. Kalau begitu, ayah tiri. Belum bisa disimpulkan. Tapi kita harus menyelidikinya. Ponsel Bagas berbunyi lagi, pesan masuk. Kontak Kirana sudah dapat. Bagas menyimpan nomornya. Mau telepon sekarang? Tidak, besok pagi saja. Sekarang sudah terlalu malam. Bagas meletakkan ponselnya. Dan ini harus didekati dengan hati-hati. Saya mengangguk, jangan bilang ke ibu dulu. Nanti kalau sudah pasti baru kita bicara. Baiklah. Bagas memegang tangan saya. Maya, takut? Iya. Gemetar. Aku juga gemetar. Jujur. Kami duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Hanya suara detik jam yang terdengar. Tik-tok, tik-tok. Malam semakin larut. Bagas. Ya? Kalau seandainya. Benar-benar ayah tiri yang membunuh wanita itu. Suara saya bergetar. Berarti ibu kita juga dalam bahaya.
kan? Wajah Bagas menegang. Makanya, besok kita harus segera melapor. Dan kita juga harus hubungi Kirana. Kalau anak itu tahu sesuatu. Iya, bisa jadi bukti kunci. Bagas berdiri. Hari ini kita tidur dulu. Besok pagi-pagi kita harus bergerak. Saya juga berdiri. Saya membuka sedikit pintu kamar utama. Ibu sedang tidur dengan tenang. Pemandangan ia tidur sambil memeluk erat selimut seperti anak kecil. Ibu pasti akan baik-baik saja, gumam saya dalam hati. Saya pasti akan melindungi ibu. Saya menutup pintu dengan pelan. Bagas menepuk punggung saya. Ayo tidur. Iya, kami masuk ke kamar kecil. Meskipun sudah berbaring, saya tidak bisa tidur. Saya hanya menatap kosong ke langit-langit. Juli 2019. Keluarga kami. Tulisan itu terus terngiang. Dan anak perempuan di foto itu, Kirana, anak yang kehilangan ibunya, bagaimana ia menjalani hidup selama 6 tahun terakhir? Kalau benar-benar ayah tiri. Saya bahkan tidak mau memikirkannya. Tapi kemungkinannya ada. Orang yang bisa memukuli ibu seperti itu, bisa saja menyakiti orang lain. Di sebelah, saya mendengar napas Bagas. Napas yang teratur. Sepertinya Bagas sudah tidur. Hanya saya yang terjaga semalaman. Di luar jendela terlihat bulan. Cahaya bulan yang dingin menyinari kamar. Apakah besok semuanya akan terungkap? Atau ada kebenaran yang lebih mengerikan yang menanti? Saya memejamkan mata. Tapi dalam kegelapan, foto itu tetap terlihat. Juli 2019, keluarga kami. Apa yang terjadi pada keluarga itu? 2 minggu kemudian, tim Bagas memulai penyelidikan secara resmi. Penelusuran latar belakang Hendra dilakukan. Setiap hari saya bolak-balik ke Polres untuk membantu penyelidikan. Ibu tinggal dengan tenang di rumah kami. Saat pulang kerja, Bagas berkata, "Maya, hari ini ada temuan penting." Apa itu? Wajah Bagas serius. Termasuk ibu. Total korbannya ada 7 orang. 7 orang? Suara saya bergetar. Selama 12 tahun terakhir, dia menikah lagi dengan 7 wanita. Lalu, 2 di antaranya meninggal secara misterius, dan 4 lainnya hartanya dikuras habis lalu hubungan diputus. Saya terduduk lemas. 7 orang. Hendra telah mengulangi perbuatannya terus-menerus. Ibu juga. Ia, hampir menjadi korban ke-8. Bagas duduk di samping saya, dan satu lagi. Apa? Kirana, anak dari korban kasus tenggelam tahun 2019, Dewi, dia menghubungi. Jantung saya berdebar kencang. Apa katanya? Dia mau bersaksi. Dia mau menceritakan semua yang dilihatnya pada hari ibunya meninggal. Bagas menunjukkan ponselnya, terpampang pesan teks. Saya melihatnya hari itu. Saya melihat ayah tiri mendorong ibu saya ke dalam air. Polisi tidak percaya pada saya, tapi sekarang, Anda akan percaya, kan? Air mata saya mengalir. Betapa sakitnya hati saya membayangkan anak kecil itu hidup dengan kebenaran sendirian selama 6 tahun. Kapan bertemu? Lusa dia akan datang ke Polres. 2 hari kemudian, Kamis pukul 2 siang. Saya menunggu di depan ruang pemeriksaan Polres. Bagas memegang tangan saya. Sebentar lagi dia datang. Pintu lift terbuka. Seorang wanita keluar. Wanita berusia sekitar 20 tahun. Bertubuh kurus dengan mata yang besar. "Mbak Kirana?" "Iya." Wanita itu mengangguk. "Saya Kanit Bagas. Kita sudah bicara di telepon." "Kan?" "Iya." "Saya ingat." Kirana menatap saya. "Selamat siang, saya Maya." "Ah." Tatapan Kirana goyah. "Anak dari istri Hendra yang sekarang." "Ya?" "Iya." "Betul." Kami masuk ke ruang pemeriksaan. Kirana duduk di kursi. Tangannya gemetar. Bagas menyodorkan segelas air. "Tenang saja. Ceritakan pelan-pelan." "Baik." Kirana minum seteguk air. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia mulai bicara. Itu tanggal 15 September 2019. Suara Kirana bergetar. Kami pergi ke curug di puncak. Ibu, Hendra, dan saya. Waktu itu saya berumur 10 tahun. Lanjutkan. Kirana memejamkan mata, seolah kembali ke hari itu. Ibu sedang merendam kaki di pinggir air. Iya, saya sedang bermain batu agak jauh.
Mata Kirana mulai berkaca-kaca. Saat itu Hendra mendekati ibu. Anda melihatnya? Iya. Saya melihatnya saat saya mengangkat kepala. Bagas mulai mencatat. Hendra. Dari belakang ibu. Suara Kirana tercekat. Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya bisa mengatakannya. Mendorong ibu ke dalam air. Tangan saya gemetar. Bagas juga menghentikan penanya. Apa Anda yakin? Anda melihatnya dengan jelas? Iya, saya melihatnya dengan sangat jelas. Lalu, saya berteriak dan berlari. Ibu, ibu, sambil menangis. Kirana mulai terisak. Hendra menahan saya, tidak membiarkan saya pergi. Lalu, ibu meronta-ronta di dalam air. Melambaikan tangan, meminta tolong. Kirana menutupi wajahnya dengan tangan. Tapi Hendra memeluk saya, jadi saya tidak bisa kemana-mana. Saya tidak bisa menahan tangis. Di usia sekecil itu, ia harus melihat ibunya meninggal. Dibunuh, Kirana melanjutkan. Setelah beberapa saat, Hendra melompat ke air. Untuk menyelamatkan ibu? Bukan. Hanya formalitas. Kirana menggeleng. Dia sudah tahu semuanya terlambat. Dia sengaja menunggu, baru masuk. Saat diperiksa polisi, apa Anda menceritakan ini? Sudah. Tapi mereka tidak percaya. Suara Kirana bercampur amarah. Katanya itu hanya imajinasi anak kecil. Katanya saya salah lihat karena syok. Kasus ditutup sebagai kecelakaan. Dan saya dikirim ke panti asuhan. Bagas menghela napas. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Iya. Satu hal lagi. Kirana mengeluarkan sebuah USB dari tasnya. Ini apa? Rekaman suara ibu. Bagas dan saya serempak kaget. Rekaman suara? Iya. Ibu merekamnya seminggu sebelum meninggal. Kirana meletakkan USB di atas meja. Ibu menyuruh saya untuk menyimpan rekaman ini baik-baik. Isinya apa? Isi ancaman Hendra pada ibu. Bagas menyambungkan USB ke komputer. Ia membuka filenya. Dari speaker, terdengar suara wanita. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan menceraikanmu. Cerai? Berani sekali kamu. Terdengar suara pria. Itu Hendra. Aku sudah tahu semua kebusukanmu. Tahu apa kamu? Aku sudah mencari semua mantan istrimu. Mereka semua mengalami hal yang sama. Suara Dewi bergetar. Tutup mulutmu. Terdengar suara Brak. Sepertinya ada yang dilempar. Aku tahu kamu itu penipu. Aku akan lapor polisi. Lapor? Silakan. Hendra tertawa mengejek. Kalau kamu lapor, kamu akan mati. Kirana juga. Apa? Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Suara Hendra terdengar mengerikan. Bisa saja tenggelam saat main air di curug, atau tertabrak mobil. Dewi menjerit. Rekaman berhenti di situ. Ruangan menjadi hening. Saya menutup mulut dan menangis. Wajah Bagas pucat. Kapan Anda menerima rekaman ini? Sebelum ibu meninggal, dia diam-diam meletakkannya di kamar saya. Kirana menyeka air matanya, bersama sebuah catatan. Catatan apa? Kirana, kalau ibu mengalami kecelakaan, tolong tunjukkan file ini pada polisi. Begitu isinya. Jantung saya serasa mau meledak. Dewi sudah tahu bahwa ia akan segera mati. Makanya ia meninggalkan bukti untuk putrinya. Kenapa tidak diserahkan lebih awal? Sudah. Tahun 2019 juga sudah saya serahkan, Kirana menggeleng. Tapi polisi juga tidak percaya. Katanya tidak ada bukti bahwa ancaman itu benar-benar dilakukan. Jadi saya menunggu selama 6 tahun. Kirana menatap saya. Menunggu sampai Hendra menyakiti wanita lain. Saat itu, saya pikir orang-orang akan percaya. Saya kehabisan kata-kata. Bagas berdiri. Mbak Kirana, terima kasih, ini akan menjadi bukti yang sangat menentukan. Benarkah? Iya. Sekarang kita bisa menyelidiki Hendra dengan benar. Wajah Kirana untuk pertama kalinya tersenyum. Bisakah? Bisakah saya membalaskan dendam untuk ibu? Bukan balas dendam, tapi keadilan? Tapi ya, itu mungkin. Kirana mulai menangis. Saya memeluk Kirana.
Anda sudah bekerja keras. Tidak. Betapa beratnya menanggung semua ini sendirian selama 6 tahun. Kirana menangis lama dalam pelukan saya. Saya pun ikut menangis. Kami adalah orang-orang yang memahami penderitaan yang sama. Orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai karena ayah tiri. Setelah pemeriksaan selesai, kami keluar ke koridor. Bagas berkata, sekarang foto-foto yang ibu ambil juga harus dianalisis ulang. Kenapa? Mungkin ada bukti lain. Bagas mengeluarkan ponselnya. Akan kukirim ke tim forensik. Minta analisis mendalam. Baiklah. Malam itu, saya pulang ke rumah. Ibu sedang duduk di ruang tamu. Sudah pulang, Maya? Iya. Bu, pasti lelah ya. Saya duduk di samping ibu. Saya ragu apakah harus menceritakannya. Kesaksian Kirana, rekaman suara, dan masa lalu Hendra. Tapi ibu lebih dulu membuka suara. Maya. Iya, Bu? Orang itu, orang jahat, ya? Suara ibu bergetar. Bu, bukan cuma ibu kan yang jadi korban? Ada orang lain juga, kan? Ibu sudah tahu, mungkin sejak awal ia sudah curiga. Ibu, bagaimana? Foto-foto itu yang ibu ambil. Ibu menghela napas. Sejak menemukan foto wanita lain di laci, ibu sudah tahu. Wanita itu juga pasti mengalami hal yang sama seperti ibu. Mungkin lebih parah. Ibu menangis. Makanya ibu mengumpulkan bukti, berpikir suatu saat akan berguna. Saya memeluk ibu erat-erat. Ibu hebat. Seandainya ibu melapor lebih awal. Tidak, Bu. Ini bukan salah ibu. Bagas keluar dari kamar utama. Ibu, saya mau bertanya satu hal. Iya? Selain foto, apa ada bukti lain? Ibu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Salinan buku tabungan. Salinan buku tabungan? Iya. Di laci orang itu ada beberapa buku tabungan atas nama orang lain. Sudah ibu foto. Mata Bagas berbinar. Ibu, foto-foto itu sekarang di mana? Di HP-ku. Ibu berhenti bicara. HP. Wajahnya menegang. Ketinggalan di rumah. Bagas dan saya saling berpandangan. Ibu, tahu password HP-nya? Iya. 1234. Bagas berdiri. Besok saya harus segera ke sana dan mengambilnya. Keesokan harinya, Jumat pagi. Bagas bersama 2 anggota timnya berangkat ke rumah ibu di Bandung. Mereka pergi dengan surat perintah penggeledahan. Saya dan ibu menunggu di rumah. 2 jam kemudian, Bagas menelepon. Halo, sayang. Maya, ini luar biasa. Apanya? Foto di HP ibu bukan 183 lembar, tapi 247 lembar, 247 lembar, iya. Dan salinan buku tabungannya saja ada 7. Semuanya atas nama orang lain. Mulut saya ternganga. Ada lagi? Apa lagi? Dokumen-dokumen. Stempel palsu dan surat-surat palsu. Semua difoto. Suara Bagas terdengar bersemangat. Dan yang paling penting. Apa itu? Di laci meja kerja Hendra ada salinan paspor. Tapi atas nama samaran. Nama samaran? Iya. Paspor atas nama Agus Santoso. Bagas terengah-engah. Dengan semua ini adalah pembunuhan berantai yang terencana. Kalau termasuk percobaan pembunuhan, hukumannya berapa tahun? Minimal 15 tahun. Air mata saya mengalir. Air mata kebahagiaan. Benarkah? Iya. Bukti yang ibu kumpulkan, kesaksian Kirana, rekaman suara, semuanya ada. Bagas berkata, ini sudah berakhir. Hendra sudah tamat. Saya melihat ibu. Ibu juga sedang menangis. Saya menutup telepon dan memeluk ibu. Ibu dengar. Kan? Iya. Foto-foto yang ibu ambil jadi bukti semua. Benarkah? Iya. Ibu yang mengirim ayah tiri ke penjara. Ibu menangis dalam pelukan saya. Maaf. Ibu minta maaf. Kenapa? Kenapa ibu minta maaf? Seharusnya ibu lebih berani dari awal, jadi beban buatmu. Ibu. Saya menangkup wajah ibu dengan kedua tangan. Ibu itu pemberani, jauh lebih pemberani dari saya. Maya. Dipukuli selama 3 tahun tapi tetap mengumpulkan bukti.
Ibu tahu betapa hebatnya itu? Ibu tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum tulus yang pertama kali saya lihat dalam 3 tahun. Wajahnya yang berkerut seolah disinari matahari. Terima kasih, Maya. Sudah menyelamatkanku. Bukan saya yang menyelamatkan ibu. Ibu yang menyelamatkan diri sendiri. Saya memeluk ibu erat-erat. Sinar matahari musim semi masuk melalui jendela. Musim dingin yang panjang telah berlalu, dan musim semi akhirnya tiba. 3 minggu kemudian, hakim memberikan penangguhan penahanan kepada Hendra dengan jaminan 500 juta rupiah. Malam itu, saat Bagas pulang kerja, ia menelepon. Maya, ada kabar buruk. Jantung saya berdebar. Ada apa? Hendra bebas dengan jaminan. Apa? Suara saya bergetar. Bagaimana dia bisa dapat uang 500 juta? Sepertinya dia punya uang hasil penipuan sebelumnya. Uang tunai dan emas yang disembunyikan. Suara Bagas terdengar frustrasi. Lalu sekarang dia di mana? Itu dia. Bagas menghela napas. 2 jam lalu dia bebas, tapi keberadaannya tidak terlacak. Tidak terlacak? Iya. Dia seharusnya jadi target pengawasan, tapi tidak bisa dilacak. Dia tidak memakai gelang GPS. Seluruh tubuh saya merinding. Kenapa tidak dipasangi? Tidak termasuk dalam syarat jaminan. Pengacaranya pintar. Saya melihat ke kamar ibu. Ibu sedang tidur di sana. Bagas, cepat pulang. Aku takut. Iya. Aku segera berangkat. 30 menit lagi sampai. Saya menutup telepon. Saya melihat keluar jendela, kegelapan mulai turun. Memikirkan Hendra ada di suatu tempat membuat saya sangat takut. Jangan-jangan dia datang ke rumah kami? Saya memeriksa lagi pintu depan. Saya memutar kunci 2 kali, jendela balkon juga saya periksa semua. Tapi rasa cemas itu tidak hilang. Ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal? Antara ragu dan tidak, akhirnya saya angkat. Halo, Mbak Maya? Suara wanita. Siapa ya? Saya Vera. Saya kenal Hendra. Tangan saya gemetar. Ada apa ya? Bisa kita bertemu dan bicara sebentar? Bicara apa? Suara Vera terdengar dingin. Orang yang dirugikan oleh Hendra bukan cuma saya. Saya juga korban. 10 tahun yang lalu saya ditipu 500 juta oleh Hendra. Vera berkata, tapi kalau ibu Anda mencabut kesaksiannya, uang saya juga tidak akan kembali. Alis saya berkerut. Apa maksud Anda? Hendra punya utang 500 juta pada saya. Uang itu katanya dirampas oleh ibu Anda. Apa-apaan ini? Tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Suara Vera meninggi. Buktinya ada. Surat utang juga ada. Sepertinya bohong. Bohong. Vera tertawa mengejek. Kalau begitu kita bertemu di pengadilan saja. Saya juga akan menuntut ibu Anda. Menuntut? Iya. Atas penipuan. Saya marah. Anda sedang mengancam saya? Bukan mengancam, tapi fakta. Vera berkata, kalau ibu Anda mencabut kesaksiannya, saya juga tidak akan menuntut. Tidak bisa. Sama sekali tidak. Oh begitu. Ya sudah kalau begitu. Vera menutup telepon. Tut. 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 Saya menatap ponsel dengan bingung. Saya menelepon Bagas. Sayang, ada telepon aneh. Telepon apa? Seorang wanita bernama Vera mau menuntut ibu atas penipuan. Suara Bagas menegang. Vera? Iya, katanya kenal Hendra. Maya, seharusnya telepon itu jangan ditutup, direkam. Ah, sudah kututup. Bagas menghela napas. Tidak apa-apa. Kalau dia telepon lagi, rekam. Dan langsung hubungi aku. Baiklah. Tapi Bagas, iya? Jangan-jangan ayah tiri dan wanita itu bekerja sama? Bagas terdiam sejenak, kemungkinannya besar. Aku akan cek data Vera. Cepat pulang ya, aku takut. Iya, sudah hampir sampai. Saya menutup telepon. 10 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Saya cek CCTV, itu Bagas. Saya membukakan pintu. Aku pulang, Bagas masuk ke dalam, napasnya terengah-engah. Lari? Iya. Khawatir. Bagas memegang tangan saya. Ibu tidur di kamar? Iya. Jangan dibangunkan. Besok pagi saja kita bicara.
Bagas duduk di sofa. Saya juga duduk di sebelahnya. Bagas mengeluarkan ponselnya. Data Vera sudah keluar. Bagaimana? Dia sudah kenal Hendra lebih dari 10 tahun. Hubungan mereka sangat dekat. Mata saya membesar. Seberapa dekat? Sejak 2015, ada catatan mereka sering bersama. Liburan bareng. Bagas menunjukkan layarnya. Bahkan pernah tinggal di alamat yang sama. Berarti? Komplotan? Pasti, suara Bagas tegas. Setiap kali Hendra mendekati wanita, Vera pasti membantunya. Bagaimana caranya? Misalnya, berperan sebagai mantan istri yang malang. Mulut saya ternganga, berarti sekarang juga. Iya, begitu Hendra bebas, dia langsung menghubungi Vera. Bagas menghela napas untuk membuat ibumu mencabut kesaksian. Saat itu, ponsel saya berdering lagi. Vera, Bagas mengambil ponsel saya, menekan tombol rekam, dan mengaktifkan speaker. Halo, saya yang menjawab. Mbak Maya, ini saya. Vera. Iya. Saya sudah pikirkan lagi pembicaraan tadi. Pembicaraan apa? Soal pencabutan kesaksian. Suara Vera terdengar manis. Saya punya tawaran bagus. Tawaran apa? Kalau kesaksiannya dicabut, saya akan berikan 500 juta rupiah. Bagas dan saya saling berpandangan. 500 juta? Iya. Tunai. Uang dari mana itu? Tidak perlu dipikirkan. Vera tertawa. Bagaimana? Tidak buruk, kan? Saya tolak. Pikirkan lagi. 500 juta itu. Tidak perlu. Suara saya tegas. Kesaksian ibu saya tidak akan pernah dicabut. Mbak Maya. Suara Vera menjadi dingin. Anda akan menyesal. Maksud Anda? Kalau tidak dicabut, Anda dan suami Anda tidak akan selamat. Wajah Bagas menegang. Anda sedang mengancam saya? Bukan mengancam, tapi peringatan. Vera berkata, Anda tahu kan Hendra, sifatnya seperti apa? Kalau sudah marah, dia bisa melakukan apa saja. Tangan saya gemetar. Alamat rumah kami juga Anda tahu, kan? Tanya Vera. Punggung saya terasa dingin. Bagaimana? Hendra yang memberitahu. Vera tertawa mengejek. Apartemen Cendana, Tower B, nomor 303, kan? Bagas merebut telepon. Vera? Siapa Anda? Saya Kanit Reskrim Bagas Wirawan dari Polres. Vera menahan napas. Pembicaraan Anda barusan sudah terekam semua. Apa? Anda akan saya tuntut atas ancaman terhadap saksi. Suara Bagas sedingin es. Dan juga atas keterlibatan Anda sebagai komplotan Hendra. Tunggu sebentar, besok pagi datang ke Polres. Bagas menutup telepon. Saya menatap Bagas. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Buktinya sudah lengkap. Tapi wajah Bagas juga pucat. Maya. Ya? Untuk sementara jangan keluar rumah. Ibu juga. Apa ayah tiri benar-benar akan datang? Tidak tahu. Tapi kita harus hati-hati. Bagas memeriksa lagi pintu depan. Malam ini aku tidur di sini. Besok pagi aku akan tempatkan polisi, iya. Saya mengangguk. Sekitar pukul 11 malam itu, ibu keluar dari kamar. Maya, belum tidur? Ibu bangun? Ibu datang ke ruang tamu. Mau minum? Bagas bangkit dan memberikan air. Ibu, istirahat saja. Kalian kenapa belum tidur? Ibu menatap kami. Ada apa? Saya ragu mau menceritakannya. Tapi Bagas lebih dulu bicara. Ibu, Hendra bebas dengan jaminan. Apa? Wajah ibu pucat pasi. Dan seorang wanita yang diduga komplotannya menelepon. Mengancam? Mengancam? Menyuruh mencabut kesaksian. Kalau tidak, akan dicelakai. Ibu terduduk lemas. Saya memapah ibu. Ibu. Tidak apa-apa. Bagas sudah urus semuanya. Maya. Suara ibu bergetar. Aku takut kalian kenapa-kenapa. Kami tidak akan kenapa-kenapa, Bu. Saya memegang tangan ibu, Bagas akan melindungi kita. Tapi ibu mulai menangis, biar aku saja yang cabut kesaksiannya. Tidak bisa, Bu. Bagas berkata tegas. Itu bukan keadilan. Kalian lebih penting dari keadilan. Ibu menangis.
Biar aku saja yang menahannya. Kalau aku yang menahannya, semua akan selesai. Ibu. Saya memeluk ibu erat-erat. Ibu tidak boleh menahannya. Kenapa? Bagaimana dengan korban lain? Bagaimana dengan Kirana? Ibu terdiam. Kalau ibu mencabut kesaksian, ayah tiri akan menyakiti wanita lain lagi. Ibu menundukkan kepalanya. Tapi, Ibu. Bagas berlutut di depan ibu. Saya pasti akan melindungi ibu, Bagas. Tolong percaya pada saya. Kalau polisi tidak bisa melindungi keluarganya sendiri, polisi macam apa saya ini? Tatapan Bagas serius. Besok pagi saya akan tempatkan polisi dan perlindungan 24 jam akan dimulai. Ibu menyeka air matanya. Maaf, aku terlalu penakut. Tidak, Bu. Wajar kalau takut. Saya memeluk ibu. Saat itu, terdengar suara dari pintu depan. Klek. Suara seseorang membuka pintu. Kami bertiga membeku. Bagas langsung berdiri. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Terdengar lagi suara klek. Bagas berlari ke pintu depan. Ia memeriksa CCTV. Maya, bawa ibu masuk kamar. Jantung saya serasa mau meledak. Siapa? Hendra. Teriak Bagas. Ibu menjerit. Saya memeluk ibu dan berlari ke kamar utama. Saya mengunci pintu. Dari luar terdengar suara Bagas. Hendra. Segera pergi dari sini. Buka pintunya. Itu suara Hendra. Kembalikan istriku. Duk. Duk. Terdengar suara pintu digedor. Ibu gemetar dalam pelukan saya. Tidak apa-apa, Bu. Ada Bagas. Tapi suara saya juga bergetar. Aku panggil polisi sekarang juga. Teriak Bagas. Panggil saja sana. Hendra berteriak seperti orang gila. Dia istriku. Aku akan membawanya. Duk, 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 pintu depan bergetar. Saya menelepon 110 dengan ponsel. Halo, ada penyusup di rumah? Alamatnya di mana? Bu, apartemen Cendana, Tower B, nomor 303. Baik, kami segera ke sana. Tolong cepat. Pak, tolong. Saya menutup telepon. Di luar masih ribut. Hendra, kalau kamu dobrak pintu ini, kamu melanggar hukum. Persetan. Ini rumah istriku. Brak. Terdengar suara sesuatu pecah. Sepertinya kunci pintu depan rusak. Ibu menangis sambil bergumam. Maafkan ibu. Maya. Maafkan ibu. Bagas. Maaf. Ibu. Ini bukan salah ibu. Saya menangis sambil memeluk ibu. Berapa lama waktu berlalu? Terdengar suara sirine. Sepertinya polisi sudah datang. Polisi. Buka pintunya. Terdengar suara-suara baru. Hendra. Anda kami tangkap. Lepaskan. Terdengar suara Hendra meronta. Bagas mengetuk pintu kamar. Maya, ibu, sudah boleh keluar. Dengan tangan gemetar, saya membuka pintu. Bagas berdiri di sana. Wajahnya berkeringat, tapi dia selamat. Tidak apa-apa? Iya. Ibu? Saya melihat ibu. Ibu gemetar di belakang saya. Kami keluar ke ruang tamu. 3 orang polisi sedang menahan Hendra. Hendra diborgol, terbaring di lantai. Lepaskan. Dia istriku. Hendra meracau. Melihat ibu, tatapannya berubah. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku begini. Ibu mundur. Tutup mulutmu. Bagas berkata dengan suara dingin. Bicara sepatah kata lagi, aku akan minta pemberatan hukuman. Hendra diam. Polisi membawanya keluar. Setelah pintu depan tertutup, barulah saya bisa bernapas. Ibu terduduk lemas di tempat. Maya. Bagas. Ibu terus bergumam. Maaf. Maaf. Saya memeluk ibu. Bagas juga memeluk kami. Kami berpelukan cukup lama. Malam semakin larut. Malam yang paling menakutkan. Tapi kami melewatinya bersama. 5 hari kemudian, Hendra kembali ditahan. Kali ini tidak ada jaminan. Pelanggaran masuk tanpa izin, ancaman, pelanggaran syarat jaminan. Bagas berkata, sekarang dia tidak akan bisa keluar lagi. Benarkah? Iya. Hakim sudah mengakui adanya risiko kabur. Saya menghela napas lega, tapi ibu masih saja cemas. Sejak malam itu, ibu tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai mengeluh sakit dada. Ibu,
Kita harus ke rumah sakit, tidak apa-apa. Cuma sesak sedikit, tidak bisa, Bu. Aku sudah tanya Bagas, katanya bisa serius. Saya memegang tangan ibu. Tolong, Bu. Kita ke rumah sakit. Ibu akhirnya mengangguk dengan enggan. Keesokan harinya, pagi, kami pergi ke rumah sakit besar. Kami ke dokter spesialis jantung. Dokter melihat hasil pemeriksaan dan berkata, ini angina pectoris karena stres. Serius? Dok? Saat ini belum, tapi kalau dibiarkan bisa menyebabkan serangan jantung. Wajah ibu pucat. Saya akan resepkan obat, dan ibu harus menghindari stres sebisa mungkin. Baik, Dok. Kami keluar dari ruang dokter. Ibu menggenggam erat tangan saya. Maya? Maaf ya. Kenapa, Bu? Aku terlalu lemah. Ibu tidak lemah. Saya memeluk ibu. Siapapun yang mengalami ini pasti akan sakit. Nanti minum obat dan istirahat pasti sembuh. Ibu tersenyum kecil. Sore itu, Bagas menelepon, Maya, Vera sudah ditangkap. Benarkah? Iya. Kemarin dia datang ke Polres. Jantung saya berdebar. Apa katanya? Awalnya mengelak. Bilang tidak tahu apa-apa. Jadi kutunjukkan file rekamannya. Langsung diam. Bagas tertawa. Mengaku? Iya. Sudah lebih dari 10 tahun berkomplot dengan Hendra. Suara Bagas tegas. Setiap kali mendekati wanita, Vera yang membantu. Bagaimana caranya? Berpura-pura jadi mantan istri, atau teman. Seluruh tubuh saya merinding. Berarti ibu juga. Ibu juga tertipu. Bagas menghela napas. Vera yang mendekati ibu dan mengenalkan Hendra. Kapan? Suara saya bergetar. Di pemakaman ayah, apa ibu pernah lihat Vera? Tanya Bagas. Saya melihat ibu. Ibu mengangguk. Ada seorang ibu yang ramah. Namanya siapa? Sepertinya Vera. Wajah ibu menegang. Dia yang mengenalkan Hendra. Iya. Katanya ada orang baik. Supaya tidak kesepian. Ibu menangis. Ternyata sudah direncanakan dari awal. Saya memeluk ibu. Bukan salah ibu. Aku benar-benar tertipu. Ibu menangis. Bagas berkata, Ibu, Vera juga akan dihukum. Benarkah? Iya, membantu penipuan, mengancam saksi. Minimal 5 tahun, ibu mengangguk. Beberapa hari kemudian, hari yang penting tiba. Hari persidangan. Sidang pertama. Ibu akan menjadi saksi. Sejak pagi ibu sudah gemetar. Maya, apa ibu bisa? Pasti bisa. Bu, saya memegang tangan ibu. Saya akan ada di samping ibu. Kami tiba di pengadilan. Bagas juga bersama kami. Kami duduk di kursi pengunjung. Hendra masuk. Di borgol, rambutnya acak-acakan. Terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Ibu menggenggam tangan saya lebih erat. Sidang dimulai. Hakim berkata, terdakwa Hendra telah melakukan kejahatan penipuan, penganiayaan, percobaan pembunuhan terhadap 7 orang wanita. Ada saksi yang akan dihadirkan. Jaksa berdiri. Kami menghadirkan korban, Ibu Ratih, sebagai saksi. Ibu berjalan dengan gemetar ke kursi saksi. Ia mengucapkan sumpah. Saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Suara ibu bergetar. Dan apabila saya berbohong, saya bersedia menerima hukuman. Ia duduk. Jaksa bertanya. Bagaimana hubungan Anda dengan terdakwa? Kami menikah. Sejak kapan penganiayaan dimulai? Ibu mengambil napas dalam-dalam. 3 bulan setelah menikah. Penganiayaan seperti apa? Awalnya mendorong, memukul. Suara ibu serak. Lanjutkan. Lalu, dengan rokok di lengan. Ibu tidak bisa melanjutkan. Saya mengepalkan tangan. Kami ajukan bukti foto. Jaksa menampilkan foto di layar. Lebam di punggung tangan, lengan atas, dan punggung ibu terlihat. Terdengar desahan dari kursi pengunjung. Siapa yang mengambil foto-foto ini? Saya sendiri. Kenapa Anda mengambilnya? Ibu menyeka air matanya. Untuk disimpan sebagai bukti. Apakah Anda berniat melapor suatu saat? Iya. Tapi saya takut. Ibu mulai menangis. Apakah terdakwa mengancam? Iya.
Katanya akan mencelakai anak perempuan saya. Jadi Anda menahannya? Iya. Jaksa mengangguk. Tolong jelaskan tentang upaya perampasan harta oleh terdakwa. Uang sewa peninggalan suami saya sebesar 1,5 miliar rupiah, disuruh untuk dialihkan ke namanya. Anda menolaknya? Iya. Lalu penganiayaannya semakin parah. Ibu menundukkan kepalanya. Hampir setiap hari saya dipukuli. Kursi pengunjung bergemuruh. Hakim berkata, "Terdakwa, ada yang ingin disampaikan?" Hendra langsung berdiri. "Bohong. Semuanya bohong. Harap tenang. Kapan aku memukulnya?" "Dia yang..." "Terdakwa," teriak hakim. Hendra diam. Tapi tatapannya masih penuh amarah. Ia menatap tajam ke arah ibu. Ibu memalingkan wajah. "Saksi berikutnya?" "Ada, Yang Mulia. Kami menghadirkan Kirana sebagai saksi." Kirana naik ke kursi saksi. Setelah bersumpah, ia duduk. "Bagaimana hubungan Anda dengan terdakwa?" "Dia adalah suami tiri dari almarhumah ibu saya, Dewi." "Apa yang Anda saksikan pada 15 September 2019? Suara Kirana bergetar. "Saya melihat terdakwa mendorong ibu saya ke dalam air." "Apa Anda yakin?" "Iya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri." Kursi pengunjung kembali bergemuruh. "Berapa usia Anda saat itu?" 10 tahun. "Kenapa Anda berpikir polisi tidak mempercayai Anda saat itu?" Kirana menangis. "Karena saya masih anak-anak," katanya. "Saya berhalusinasi karena syok. Tapi sampai sekarang, ingatan itu masih jelas." "Iya. Saya tidak akan pernah bisa melupakannya." Jaksa mengangguk. "Kami ajukan bukti rekaman suara." Dari speaker, terdengar suara Dewi. "Aku tahu kamu itu penipu. Aku akan lapor polisi." "Lapor? Silakan. Kalau kamu lapor, kamu akan mati." Ruangan menjadi hening. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Di mana saja. Suara Hendra terdengar mengerikan. Hendra berteriak dari tempatnya. "Itu bukan ancaman. Itu hanya..." "Terdakwa, harap duduk," bentak hakim. Hendra terduduk lemas. Sidang berlanjut. Jaksa menunjukkan bukti satu persatu. 7 buku tabungan, dokumen palsu, paspor nama samaran, semuanya membuktikan kejahatan Hendra. Beberapa jam berlalu. Pembelaan terakhir dimulai. Jaksa berdiri. Terdakwa Hendra selama 12 tahun telah melakukan kejahatan secara terorganisir dan terencana. Ia telah menipu 7 wanita dan membunuh 2 di antaranya. Kerugian materi mencapai 15 miliar rupiah. Suara jaksa tegas. "Hukuman yang berat diperlukan. Kami menuntut hukuman penjara 18 tahun. Hanya terdengar suara napas di ruang sidang. 18 tahun. Saya melihat ibu. Ibu juga menatap saya. Ia menangis. Tapi sepertinya air mata kelegaan. Sidang selesai. Kami keluar. Kirana menghampiri kami. "Anda hebat," kata saya pada Kirana. "Tidak, Ibu Mbak Maya yang lebih berani." Kirana menatap ibu. "Saya hormat, karena berani bersaksi sampai akhir." Ibu memegang tangan Kirana. "Kirana, maaf ya, tidak bisa melindungi ibumu." "Tidak, Bu. Bukan salah ibu." Keduanya berpelukan. Orang-orang dengan luka yang sama. Bagas datang ke samping saya. "Kerja bagus." "Iya." "Apa sudah selesai sekarang?" "Sidang pertama selesai. Putusannya 2 minggu lagi." Bagas menepuk bahu saya. "Jangan khawatir. Pasti sesuai tuntutan jaksa." "Benarkah?" "Iya. Buktinya sangat jelas." Saya mengangguk. 2 minggu kemudian, hari putusan tiba. Kami kembali ke pengadilan. Hakim mulai membacakan putusan. Terdakwa Hendra atas tuduhan penipuan, penganiayaan, pembunuhan, percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, percobaan menghilangkan barang bukti, dan ancaman terhadap saksi, dijatuhi hukuman penjara 18 tahun. Tok! Palu diketuk. Ibu menggenggam erat tangan saya. "Sudah selesai, Maya." "Iya, Bu." "Sudah selesai." Kami berpelukan. Kirana juga menangis. Keadilan setelah 6 tahun, Bagas memeluk kami. Ibu sudah bekerja keras. Kami keluar. Sinar matahari terasa menyilaukan. Ibu menatap ke langit. "Sayang,
kamu lihat, kita menang. Ibu bicara ke langit, sepertinya bicara pada almarhum ayah. Saya pun ikut menangis. Ayah, aku sudah melindungi ibu. Beberapa hari kemudian, sidang Vera juga digelar. Vera dihukum 5 tahun penjara atas tuduhan membantu penipuan dan mengancam saksi. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Malam itu, kami bertiga makan malam bersama. Untuk pertama kalinya, ibu makan dengan lahap. Enak, kata ibu sambil tersenyum. Rasanya baru kali ini makan enak setelah 3 tahun. Bagas tersenyum. Makan yang banyak, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bagas. Saya melihat ibu dan suami saya. Kami selamat. Bersama-sama. Di luar jendela, bulan terbit. Bulan purnama yang cerah. Ibu melihat keluar jendela dan berkata, Maya. Iya, Bu. Ibu. Boleh memulai hidup baru sekarang? Tentu saja, Bu. Saya memegang tangan ibu. Ibu harus bahagia sekarang. Iya. Sepertinya sekarang aku bisa bahagia. Ibu tersenyum dengan tulus untuk pertama kalinya. Wajahnya yang berkerut menjadi cerah. Saya pun tersenyum. Ini benar-benar akhir. Setelah melewati terowongan yang panjang, kami akhirnya melihat cahaya. 3 tahun penderitaan ibu, perjuangan kami, semuanya telah berakhir, dan awal yang baru menanti. Ibu, saya, dan Bagas. Kami akan berjalan bersama. 1,5 tahun kemudian, hari di mana putusan Hendra dikuatkan oleh Mahkamah Agung, saya membawa ibu pindah ke rumah baru. Rumah yang saya dan Bagas siapkan untuk ibu. Sebuah apartemen kecil di pinggir Jakarta. Apartemen yang menghadap selatan dengan sinar matahari yang melimpah. Truk pindahan tiba. Ibu turun dari truk. Ia berdiri di depan pintu rumah baru, menatapnya cukup lama. Maya, ayo masuk, Bu. Saya memegang tangan ibu dan membuka pintu. Begitu masuk ke ruang tamu, ibu menahan napas. Sinar matahari tumpah ruah melalui jendela. Cantik. Suara ibu bergetar. Ini, rumahku. Iya, Bu. Rumah ibu. Ibu berdiri di tengah ruang tamu, perlahan melihat sekeliling. Sofa kecil, meja makan yang bersih, jendela yang penuh sinar matahari. Semuanya baru. Ibu menangis. Maya, Bagas. Terima kasih. Terima kasih untuk apa, Bu? Ini sudah seharusnya. Bagas mengangkat barang-barang. Saya mengantar ibu ke kamar utama. Ibu. Ini kamar ibu. Saat pintu dibuka, terlihat kamar tidur yang nyaman. Tempat tidur yang empuk, meja rias kecil, lemari, dan di dekat jendela ada pot bunga. Bunga. Ibu mendekati pot bunga. Bunga geranium merah muda sedang mekar. Itu kan bunga kesukaan ibu. Ibu menyentuh kelopak bunga dengan lembut. Kamu masih ingat? Tentu saja, Bu. Ibu duduk di tempat tidur. Ia menatap keluar jendela, terlihat pegunungan di kejauhan. Pepohonan hijau rimbun, damai. Tenang sekali rasanya. Saya duduk di samping ibu. Ibu. Sekarang istirahatlah dengan tenang. Iya. Sepertinya sekarang aku bisa istirahat. Wajah ibu untuk pertama kalinya terlihat damai. Terasa kelegaan bahwa mimpi buruk selama 4 tahun terakhir benar-benar telah berakhir. Bagas mengetuk pintu. Ibu. Barangnya sudah masuk semua. Terima kasih ya. Bagas. Tidak apa-apa. Bu, sekarang kita makan siang, ya? Kami pergi ke restoran terdekat. Untuk pertama kalinya, ibu makan dengan lahap. Enak, benar-benar enak, kata ibu sambil tersenyum. Sudah lama rasanya tidak makan enak seperti ini. Saya pun tersenyum. Setelah makan siang, kami kembali ke rumah. Ibu duduk di sofa ruang tamu, menatap keluar jendela. Sinar matahari menyinari wajahnya. Wajahnya yang berkerut terlihat cerah. Maya. Iya. Bu? Ibu. Sepertinya sekarang benar-benar akan baik-baik saja. Suara ibu terdengar mantap. Tentu saja akan baik-baik saja, Bu. Selama 3 tahun, tidak, lebih dari 4 tahun, rasanya seperti mimpi buruk. Ibu memejamkan mata. Tapi sekarang sudah berakhir. Saya memegang tangan ibu. Iya, sudah berakhir, benar-benar berakhir. Ibu membuka matanya.
tatapannya jernih. Malam itu, untuk pertama kalinya ibu tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk. Keesokan paginya, ibu bangun dengan wajah ceria. "Maya, tidur nyenyak? Benarkah, Bu?" "Iya. Rasanya baru kali ini tidur senyenyak ini setelah bertahun-tahun." Ibu tersenyum. Saya pun senang. 2 minggu kemudian, ibu mulai konseling psikologis. 2 kali seminggu, terapisnya adalah orang yang hangat. "Ibu Ratih, bagaimana perasaannya hari ini?" "Baik, akhir-akhir ini tidurnya nyenyak. Mimpi buruk juga sudah banyak berkurang." "Syukurlah, ibu akan terus membaik." Setelah konseling, saya bertemu ibu. "Bagaimana, Bu?" "Baik. Terapisnya orang baik." Ibu tersenyum. "Apa kata terapisnya?" "Katanya aku bukan hanya korban, tapi penyintas, survivor." Suara ibu terdengar penuh kekuatan. "Penyintas?" "Iya. Aku berhasil bertahan hidup. Dengan kekuatanku sendiri." Ibu memegang tangan saya. "Tentu saja kamu yang menyelamatkanku, tapi yang mengumpulkan buktikan aku." "Benar, Bu." Saya memeluk ibu. "Ibu benar-benar orang yang kuat." "Terima kasih, Maya." Ibu menepuk punggung saya. Sebulan kemudian, ibu menerima telepon dari Kirana. "Ibu, selamat siang." "Kirana, apa kabar?" "Baik, Bu." "Baik sekali. Tapi..." "Iya?" "Saya sekarang jadi relawan, Bu, di Pusat Bantuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." "Oh ya?" "Iya." "Ibu mau ikut juga?" Ibu ragu sejenak. "Apa aku bisa?" "Tentu saja bisa, Bu. Pengalaman ibu akan sangat membantu orang lain." Suara Kirana terdengar hangat. "Coba pikirkan. Minggu depan mau datang." "Baiklah. Aku akan coba datang." Setelah menutup telepon, ibu menatap saya. "Maya, apa aku boleh jadi relawan?" "Tentu saja, Bu." "Kenapa?" "Aku ingin membantu orang lain. Tidak ada orang yang bisa membantu lebih baik dari ibu." Saya menyemangati ibu. "Pengalaman yang ibu alami akan menjadi kekuatan besar bagi orang lain, begitu, ya?" "Iya." "Pasti," ibu mengangguk. "Kalau begitu aku akan coba datang." Saya bangga pada ibu. Minggu berikutnya, ibu pergi ke pusat bantuan. Saya juga ikut. Kirana sudah menunggu di depan pintu. "Ibu, Kirana." Keduanya berpelukan. "Ayo masuk." Di dalam, suasananya nyaman. Di sofa, ada beberapa wanita duduk, semuanya dengan wajah terluka. Ibu melihat mereka. "Selamat siang, selamat siang." Para wanita itu menjawab dengan suara pelan. Ibu duduk di samping mereka. Seorang wanita bertanya dengan hati-hati. "Bagaimana cara ibu bisa melewatinya?" "Saya juga sama seperti kalian." Ibu mengulurkan tangannya. "Selama 3 tahun, setiap hari saya dipukuli." Mata wanita itu membesar. 3 tahun? "Iya." Di sundut rokok, dipukul dengan kepalan tangan. Ibu menyingsingkan lengannya. Bekas sundutan rokok yang samar terlihat. "Ini bekasnya." Para wanita itu menahan napas. "Tapi bagaimana?" "Saya mengumpulkan bukti." Ibu berkata dengan tegas. "Saya foto. Saya rekam. Semuanya saya simpan. Lalu, saya lapor polisi. Anak saya yang membantu." Ibu menatap saya. "Dan di pengadilan, kami menang." "Benarkah?" "Iya." "Orang itu sekarang di penjara." Suara ibu tidak bergetar. 18 tahun tidak akan bisa keluar. Wajah para wanita itu bersinar harapan. "Apa kami juga bisa?" "Bisa. Pasti bisa." Ibu memegang tangan wanita itu. "Kalian tidak sendirian. Kita ada bersama." Wanita itu mulai menangis. Wanita-wanita lain juga ikut menangis. Ibu juga ikut menangis. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata harapan. Saat keluar dari pusat bantuan, ibu berkata, "Maya, aku mau terus datang ke sini." "Silakan, Bu. Pengalamanku bisa membantu orang lain." Ibu tersenyum. Rasanya senang. Saya pun tersenyum. 3 bulan kemudian, ibu rutin datang ke pusat bantuan 2 kali seminggu. Bersama Kirana, ia membantu para korban. Wajah ibu menjadi semakin cerah. Membantu orang lain menyembuhkan dirinya sendiri.
Suatu Sabtu sore, saya, Ibu, dan Bagas minum teh bersama. Duduk di dekat jendela ruang tamu, sambil menikmati sinar matahari, Ibu mengangkat cangkir tehnya dan berkata, "Maya." "Iya, Bu. Ibu mau berterima kasih padamu." "Untuk apa, Bu?" Ibu memegang tangan saya, karena tidak menyerah, mata Ibu berkaca-kaca. Saat Ibu bilang tidak mau melapor, saat Ibu takut bersaksi, kamu terus melindungiku. Ibu menyeka air matanya. Karena itu Ibu masih hidup. Karena itu Ibu ada di sini sekarang. Saya pun menangis. "Ibu, justru aku yang berterima kasih." "Iya? Karena sudah memotret 183 lembar foto itu." Saya memeluk Ibu. "Tanpa foto-foto itu, kita tidak akan bisa menang." "Iya juga, ya. Itu bukti yang Ibu kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawa." Ibu menepuk punggung saya. Bagas menatap kami. Matanya memerah. "Ibu." "Maya." "Iya, kita foto, yuk." Bagas mengeluarkan ponselnya. Momen seperti hari ini harus diabadikan. "Boleh juga." Kami duduk berjajar di dekat jendela. Bagas mengambil selfie. Ibu tersenyum cerah untuk pertama kalinya. Saya pun tersenyum. Melihat foto itu, kami bertiga terlihat sangat bahagia. "Cantik hasilnya," kata Ibu. "Foto ini harus dicetak, dipajang di dinding." "Iya, Bu." Saya memegang erat tangan Ibu. Di luar jendela, matahari terbenam. Semburat merah mewarnai langit. Ibu menatap keluar jendela dan bergumam, "Sayang, anak kita sudah besar." "Ya?" Sepertinya bicara pada almarhum ayah. Maya sudah menyelamatkan ibunya. Air mata saya mengalir. "Ayah, Ibu sekarang bahagia." Bagas juga menundukkan kepalanya. Kami duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Waktu berlalu, musim berganti, musim panas berlalu, musim gugur datang. Ibu terus datang ke pusat bantuan. Suatu hari Ibu berkata, "Maya, aku diminta jadi pembicara." "Pembicara?" "Iya." Diminta menceritakan pengalaman pada para korban kekerasan dalam rumah tangga. "Ibu mau?" Masih ragu. Ibu menunjukkan wajah khawatir. "Apa aku bisa?" "Tidak ada yang bisa lebih baik dari Ibu." Saya menyemangati Ibu. Cerita Ibu akan menjadi harapan bagi banyak orang. "Begitu, ya?" "Iya, pasti." Ibu mengangguk. "Kalau begitu aku akan coba." Saya sangat bangga pada Ibu. 2 minggu kemudian, seminar pertama Ibu digelar. Audiensnya sekitar 30 orang. Semuanya korban kekerasan dalam rumah tangga. Ibu naik ke atas panggung. Awalnya ia mulai dengan suara gemetar. "Selamat siang. Saya Ratih. Saya juga korban seperti Anda semua." Perlahan, suaranya menjadi lebih stabil. "Selama 3 tahun saya hidup dipukuli setiap hari. Tidak bisa lari, tidak punya keberanian untuk melapor. Tapi saya tidak menyerah." Tatapan Ibu mantap. "Saya mengumpulkan bukti, 247 lembar foto. Dan dengan bantuan anak saya melapor. Kami menang di pengadilan." Para audiens bertepuk tangan. "Anda semua juga bisa," Ibu berkata pada audiens. "Kalian tidak sendirian. Kita ada bersama. Jangan menyerah. Kita pasti bisa menang." Tepuk tangan semakin meriah. Banyak orang menangis. Setelah seminar selesai, banyak orang menghampiri Ibu. "Terima kasih. Saya jadi punya keberanian. Saya juga akan melapor. Berkat Ibu, saya punya harapan." Ibu memeluk mereka satu persatu. Saya melihat pemandangan itu dari jauh. Ibu bukan lagi korban. Ia adalah penyintas. Dan sekarang, ia menjadi harapan bagi orang lain. Air mata saya mengalir. Malam itu, kami pulang dan makan malam bersama. "Ibu, hari ini hebat sekali." "Oh ya?" "Iya." Banyak orang terharu. Ibu tersenyum. "Aku juga merasa senang." Bagas berkata, "Saya bangga pada Ibu." "Terima kasih, Bagas." Ibu menatap kami. "Ini semua berkat kalian. Tanpa kalian, aku yang sekarang tidak akan ada." "Ibu," saya menatap Ibu dan suami saya. Kami berhasil melewatinya bersama, melewati terowongan panjang dan menemukan cahaya. Dan sekarang, kami menjadi cahaya bagi orang lain. Di luar jendela, bintang berkelip. Ibu menatap ke langit.
Sayang, kamu lihat, sepertinya bicara pada ayah. Kami hidup dengan baik. Ibu tersenyum, sekarang aku benar-benar bahagia. Saya juga menatap ke langit. Ayah, aku sudah menjaga ibu, kata saya dalam hati. Ibu sekarang baik-baik saja. Bintang berkelip semakin terang. Begitulah perjalanan panjang kami berakhir. 183 lembar foto. Satu bukti telah menyeret seorang pembunuh berantai ke pengadilan. Dan jejak perjuangan seorang wanita untuk bertahan hidup menjadi harapan bagi banyak orang. Keadilan sejati bukanlah balas dendam, melainkan melindungi orang yang dicintai dan bangkit bersama. Ibu, saya, dan Bagas. Kami akan terus berjalan bersama, menuju hari esok yang baru. Bagaimana kisah Maya dan ibunya? Seperti pohon yang bertahan di musim dingin yang panjang dan menyambut musim semi, keduanya akhirnya menemukan kedamaian. Sangat mengharukan mengetahui bahwa 247 lembar foto itu bukan sekadar bukti, melainkan tekad seorang wanita untuk bertahan hidup. Mungkin saat menonton, Anda berpikir, apa bisa semudah itu menang di pengadilan? Sejujurnya, saya juga awalnya berpikir begitu. Jadi saya mencari tahu, faktanya, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana korban mengumpulkan bukti secara sistematis memiliki tingkat putusan bersalah yang sangat tinggi. Terutama jika ada bukti fisik seperti foto, rekaman, atau rekam medis, posisi di pengadilan akan jauh lebih kuat. Namun, perlu diingat bahwa kisah hari ini adalah adaptasi dari kisah nyata. Mungkin ada beberapa dramatisasi dalam proses penceritaan, tetapi pelajaran dari cerita ini sangat jelas. Pertama, jika Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pastikan untuk meninggalkan bukti. Foto, rekaman, visum dari rumah sakit, semuanya akan menjadi senjata di pengadilan. Kedua, korban tidak pernah sendirian, ada polisi, lembaga konseling, LBH, dan yang terpenting, orang-orang yang mencintai Anda. Ketiga, tidak ada alasan untuk menahan kekerasan hanya karena status keluarga. Keluarga sejati adalah mereka yang saling melindungi. Keempat, seberapapun panjangnya kegelapan, pasti akan berakhir. Seperti Ibu Maya, jika tidak menyerah, suatu saat pasti akan melihat cahaya. Jika saat ini ada yang menderita karena kekerasan atau pelecehan, cobalah untuk mengumpulkan bukti dan beranikan diri untuk melapor seperti Ibu Maya. Anda bisa menghubungi layanan Sapa 129 atau kantor polisi terdekat 110. Bantuan selalu tersedia. Seperti tanah beku yang mencair saat musim semi tiba, hari-hari yang hangat pasti akan datang dalam hidup Anda. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi. Semoga kebahagiaan sejati seperti yang dirasakan Ibu Maya juga datang kepada Anda. Tuliskan kota Anda dan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya. Selalu sehat dan bahagia.